Ceritanya ini soal seorang perempuan yang bernama Sinta. Sinta bukan nama aslinya, tapi orang-orang lebih sering panggil dia begitu. Sinta ini cantik, memesona banget. Banyak orang yang kenal dia sebagai wanita malam di sekitaran kota. Ya, dia memang bekerja di dunia malam, selalu berpindah dari satu kafe ke kafe lain, dari bar satu ke bar lainnya. Kalau malam, dia jadi pusat perhatian. Orang-orang bilang Sinta ini punya aura yang beda, magnetnya kuat. Nah, suatu malam, Sinta lagi duduk di sebuah kafe biasa dia nongkrong. Di sana ada Ustadz Rian, orangnya dikenal sebagai Ustadz yang nyantai, santai, gaul, dan mudah akrab sama siapa saja. Orang-orang suka panggil dia Ustadz Gaul. Jadi, Ustadz Rian ini nggak cuma ceramah di masjid atau majelis, tapi juga sering turun ke jalanan, datang ke kafe, ngobrol sama anak muda, ngajak mereka diskusi ringan soal agama, soal hidup. Banyak yang suka dan hormat sama Ustadz Rian karena pendekatannya yang beda. Ketika malam itu, Ustadz Rian melihat Sinta dari jauh. Karena penasaran, dia duduk di meja sebelahnya. Mereka nggak langsung ngobrol, tapi sesekali Ustadz Rian melirik ke arah Sinta, memperhatikan. Lama-lama, Ustadz Rian mulai membuka percakapan, nyapa Sinta dengan santai, "Hai, Mbak, sering kesini juga?" Sinta sempat kaget, tapi dia jawab, "Ya, sering. Lumayan buat nyari udara malam." Obrolan itu awalnya ringan banget, cuma ngomongin musik yang lagi diputar di kafe, soal minuman yang enak di situ, hal-hal remeh-temeh lainnya. Tapi, entah bagaimana, obrolan itu berlanjut terus sampai akhirnya Ustadz Rian mulai nyentuh topik yang agak lebih dalam. Dia nanya, "Pernah terpikir nggak, Mbak Sinta, hidup kita ini singkat banget. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita habis." Sinta ketawa kecil dan bilang, "Duh, Ustadz, hidup sudah berat. Bawaannya santai aja." Ustadz Rian cuma senyum, terus bilang, "Santai boleh, Mbak. Tapi, kalau terlalu santai, kita bisa lupa tujuan hidup kita yang sebenarnya." Obrolan mereka malam itu nggak langsung mengubah apa-apa, tapi Ustadz Rian kasih Sinta kartu namanya, kalau suatu saat Sinta mau ngobrol lebih lanjut atau mungkin butuh teman cerita. Setelah itu, mereka sempat ketemu beberapa kali di kafe yang sama. Sinta kadang bahkan jadi semacam kangen, ngobrol sama Ustadz Rian karena cowok itu beda dari orang kebanyakan yang dia kenal. Ustadz Rian nggak pernah ngejudge dia, nggak pernah memandang rendah. Justru, Ustadz Rian selalu nanya kabar, ngajak ngobrol santai, malah kadang bawa cerita lucu. Pernah satu kali, Ustadz Rian ngomong lagi soal hidup ke Sinta. Kali ini dia bilang, "Sinta, aku cuma mau kamu tahu kalau kapanpun kamu merasa ingin berubah, pintu itu selalu terbuka. Kadang, kita cuma butuh satu langkah aja untuk mulai." Sinta dengar kata-kata itu, tapi dia nggak terlalu anggap serius. Baginya, omongan Ustadz itu kayak angin lalu aja. "Ah, Ustadz, saya sudah nyaman begini. Lagi pula, nggak ada yang peduli saya jadi orang baik atau enggak," jawabnya. Malam demi malam, hidup Sinta nggak berubah. Dia terus menjalani kehidupan yang sama, berpesta, bertemu dengan orang-orang yang sama. Sampai suatu hari, saat dini hari menjelang subuh, Sinta ditemukan oleh teman-temannya dalam kondisi lemas di sebuah kafe. Rupanya malam itu dia terlalu banyak minum, mungkin juga karena stres atau merasa hampa, nggak ada yang tahu pasti. Teman-temannya yang panik nggak tahu harus menghubungi siapa. Tiba-tiba salah satu dari mereka ingat bahwa Sinta punya kartu nama Ustadz Rian. Akhirnya, Ustadz Rian dihubungi, dan dia langsung datang ke kafe itu, nggak banyak tanya. Dia bawa Sinta ke klinik terdekat, mendampingi dia sepanjang malam. Setelah Sinta mulai sadar, Ustadz Rian duduk di sampingnya. Kali ini nggak ada senyum, nggak ada obrolan santai. Ustadz Rian cuma bilang dengan suara tenang, "Sinta, sampai kapan kamu mau begini terus? Hidupmu terlalu berharga buat disia-siain." Mendengar itu, Sinta akhirnya pecah. Dia nangis sejadi-jadinya, cerita tentang betapa dia merasa kosong, merasa nggak ada arah. Dia mulai sadar kalau semua yang dia cari selama ini ternyata nggak pernah benar-benar isi kekosongan di dalam dirinya. Dalam kondisi lemas dan menangis itu, Sinta mulai bicara lebih jujur tentang hidupnya, tentang luka-luka yang dia bawa sejak kecil, tentang bagaimana dia merasa nggak pernah diterima dimanapun.
Ustadz Rian hanya mendengar dengan sabar. Setelah Sinta agak tenang, dia bilang, "Kalau kamu mau, aku akan ada di sini untuk bantu kamu. Tapi keputusan sepenuhnya di tangan kamu, Sinta. Kalau kamu mau kembali kepada Allah, pintu tobat selalu terbuka. Bukan cuma untuk orang baik, tapi justru untuk kita semua yang merasa penuh dosa." Sejak hari itu, Sinta mulai pelan-pelan mencoba berubah. Dia sering datang ke kajian Ustadz Rian, tapi dia duduk di belakang, nggak ingin terlalu kelihatan orang. Kadang, dia masih merasa ragu, tapi Ustadz Rian selalu sabar mendampingi, memberi motivasi, mengingatkan dia untuk terus berjuang. Lama-lama, Sinta mulai menemukan ketenangan yang selama ini dia cari. Dia jadi rajin ikut pengajian, mulai belajar salat dengan benar, dan perlahan-lahan dia meninggalkan dunia lamanya. Meskipun nggak mudah, tapi Sinta merasa ada sesuatu yang berubah di hatinya. Dia nggak lagi merasa kosong, nggak lagi merasa hampa. Sinta bahkan sering cerita kalau dia ingin memperbaiki diri sepenuhnya dan berharap bisa menebus kesalahan-kesalahan masa lalunya. Hingga pada suatu hari, saat sedang salat di sebuah musola kecil dekat rumahnya, Sinta ditemukan meninggal dalam sujud terakhirnya. Saat itu, ada beberapa orang yang melihatnya, termasuk Ustadz Rian yang kebetulan juga ada di sana. Orang-orang berbisik, mengucap syukur bahwa Sinta pergi dengan damai. Meskipun hidupnya dulu penuh dengan kekelaman, tapi di akhir hayatnya, Sinta bisa kembali kepada Tuhannya dengan tenang. Ustadz Rian hanya tersenyum, merasa lega bahwa Sinta akhirnya menemukan jalan pulang sebenarnya. Perjalanan Sinta buat hijrah itu nggak gampang. Mungkin dari luar orang-orang lihatnya dia seakan langsung berubah begitu saja, tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Ustadz Rian di klinik waktu dia ditemukan pingsan, Sinta justru sempat mengalami pergulatan yang lebih berat daripada sebelumnya. Bayangkan saja, Sinta udah bertahun-tahun hidup dalam dunia malam. Dari usia belasan, dia udah kenal kerasnya kehidupan. Bukan dia yang pengen awalnya, tapi hidupnya yang kayaknya udah menuntut dia begitu. Orang tuanya bukan orang berada, mereka nggak bisa ngasih kehidupan yang nyaman. Ayahnya pergi ninggalin keluarga saat Sinta masih kecil, dan ibunya? Sinta bahkan jarang bisa bicara baik-baik dengannya. Ibunya selalu sibuk kerja sana-sini buat bertahan hidup. Jadi, Sinta tumbuh tanpa figur yang bisa membimbing dia. Sampai akhirnya, Sinta merasa seperti ada dua sisi dalam dirinya. Satu sisi, dia ngerasa enjoy dengan apa yang dia jalani. Uang yang datang mudah, dia bisa beli barang-barang mewah, dan gak ada yang ngatur-ngatur dia. Tapi di sisi lain, dia ngerasa makin kosong, makin hampa. Setiap kali dia sendiri, suara-suara di dalam pikirannya makin ramai, meragukan pilihan-pilihan hidupnya. Dia mulai bertanya-tanya, benarkah ini yang aku mau? Benarkah ini kehidupan yang layak buat aku? Sampai dia ketemu Ustadz Rian. Awalnya, pertemuan itu terasa biasa aja buat Sinta. Dia sering ketemu cowok-cowok yang suka menghakimi dia, tapi kali ini beda. Ustadz Rian gak pernah sekalipun menyinggung masa lalunya, gak pernah tanya hal-hal yang bikin Sinta merasa kecil. Justru dia ngasih perhatian, kayak orang yang benar-benar peduli, bukan karena mau menyelamatkan dia, tapi karena memang ingin mendengarkan dia. Dan malam itu di klinik, saat Ustadz Rian duduk di sampingnya, Sinta merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia merasa, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang beneran peduli sama dia, bukan karena uang atau kepentingan lain. Malam itu, Ustadz Rian hanya bilang, Sinta, Allah nggak pernah menutup pintu untuk orang-orang yang ingin kembali. Allah Maha menerima, bahkan untuk kita yang sudah berlumuran dosa sekalipun. Kata-kata itu nyangkut banget di hati Sinta. Selama ini, dia selalu merasa nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Dunia malam bikin dia merasa kuat, tapi juga capek dan kosong. Begitu banyak orang yang datang dan pergi, yang menganggap dia hanya sebagai sosok untuk hiburan sesaat. Nggak ada yang pernah peduli dia baik atau enggak, sehat atau enggak, hidup atau mati. Dan tiba-tiba, seorang ustadz yang bahkan nggak kenal dekat dengannya, bisa bicara dengan tulus, memandang dia bukan hanya sebagai pelacur, tapi sebagai manusia. Hari-hari setelah pertemuan itu, Sinta mulai sering ngelamun. Dia mencoba merenung dan mempertanyakan semua yang dia lakukan. Malam-malam,
Saat lampu di kafe-kafe mulai menyala, dia mulai merasa nggak nyaman berada di sana. Dia mulai merasa muak dengan dunia yang selama ini dia geluti. Tapi, di sisi lain, dia takut. Takut kalau hijrah artinya dia harus melepaskan semua kenyamanan dan kemewahan yang sudah lama dia nikmati. Takut kalau hijrah artinya dia harus memulai segalanya dari nol. Sinta sering bingung, galau, nggak tahu harus mulai dari mana. Kadang dia masih datang ke kafe, tapi dia lebih banyak duduk sendiri, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Dalam hatinya, dia merasa cemas kalau ini benar-benar jalan hidup yang salah. Suatu hari, Sinta memutuskan untuk bicara lagi sama Ustadz Rian. Mereka duduk di sebuah taman yang sepi, dan Sinta mulai cerita lebih dalam. Dia bilang, "Ustadz, saya nggak tahu apakah saya mampu. Saya terlalu jang. Hidup saya terlalu kelam. Mungkin Allah nggak akan terima saya." Ustadz Rian cuma tersenyum sambil menatap mata Sinta dengan penuh kesabaran. "Sinta, justru Allah itu menerima mereka yang hatinya penuh luka. Setiap kali kita jatuh, Allah nggak pernah lelah menerima kita kembali. Yang kamu perlu lakukan hanya mencoba, satu langkah saja setiap harinya. Allah itu maha besar, Sinta. Dia nggak memandang masa lalumu, tapi masa depanmu." Perlahan-lahan, Sinta mulai belajar hal-hal kecil. Dia mulai belajar salat, meskipun awalnya kaku dan sering salah bacaan. Kadang dia masih takut kalau orang-orang di pengajian tahu masa lalunya, tapi dia tetap datang. Ustadz Rian selalu ada buat menyemangati dia, mengingatkan kalau hijrah itu nggak ada yang instan. Hijrah itu perjalanan, dan setiap langkahnya berharga. Malam-malamnya berubah. Sinta yang dulu selalu sibuk di dunia malam, sekarang lebih banyak menghabiskan waktu buat merenung, belajar mengaji, dan salat. Hidupnya nggak langsung mudah, tapi Sinta merasa lebih damai. Setiap hari dia merasa sedikit demi sedikit mengobati luka di hatinya. Ada rasa takut, ragu, dan kadang dia masih tergoda buat balik ke kehidupan lama, tapi Sinta berusaha keras menahan diri. Sampai akhirnya, saat malam terakhirnya, di sujud terakhir dalam syalatnya, Sinta berpulang dalam kedamaian. Satu kehidupan yang dulu kelam, akhirnya menemukan cahaya di akhir perjalanan. Bagi Ustadz Rian, ini jadi pengingat betapa berharganya setiap usaha seseorang untuk kembali ke jalan yang benar, betapa indahnya perjuangan yang tulus meskipun penuh cobaan. Sebagai penutup dari kisah ini, mari kita renungkan sejenak perjalanan hidup Sinta. Kisahnya adalah gambaran bahwa seberapa jauh pun seseorang telah melangkah ke dalam kegelapan, jalan untuk kembali kepada Tuhan selalu terbuka. Sinta menunjukkan kepada kita bahwa hijrah bukan tentang langsung menjadi sempurna, tapi tentang keberanian untuk memulai, melangkah satu demi satu, walaupun terasa berat. Melalui cerita ini, kita belajar bahwa sesulit apapun masa lalu, Allah selalu menerima mereka yang tulus ingin kembali. Di setiap detik hidup kita, selalu ada kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk menemukan kedamaian sejati yang mungkin selama ini hilang. Kalau kisah ini menginspirasi kalian, yuk bagikan ke teman-teman lain agar lebih banyak yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Sinta. Jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian di bawah, kira-kira bagian mana yang paling menyentuh hati kalian. Dan pastikan kalian subscribe ke channel RJ Story ID supaya nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.